Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Cindy Awalia, mahasiswa dari PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif yang akan saya bahas yaitu tipe Group Investigation. Nah, model Group Investigation merupakan metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Nah, hal ini disebabkan oleh metode ini memudahkan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok belajar kooperatif. Nah, berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran dengan model group investigation memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Nah, sedangkan democratic teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keberagaman peserta didik. Hal ini dikemukakan oleh Budimansyah tahun 2007 halaman 7. Nah, pengertian dari group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Nah, hasil akhir dari kelompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. Nah, di sini menekankan tentang pembelajaran kelompok lebih membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan model pembelajaran group investigation. Nah, metode group investigation paling sedikit memiliki 3 tujuan yang paling terkait. Yang pertama yaitu group investigation membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis analitik. Nah, hal ini mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan pertemuan dan membantu mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang dilakukan melalui investigasi. Yang ketiga yaitu grup investigasi melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, siswa dibekali keterampilan dalam memecahkan masalah yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi guru menerapkan model pembelajaran grup investigasi dapat mencapai 3 hal, yaitu dapat belajar dengan penemuan, belajar isi, dan belajar untuk bekerja secara kooperatif. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran grup investigasi. Menurut saran dalam Supandi tahun 2005 halaman 6 mengemukakan langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran grup investigasi. Yang pertama yaitu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi, tugas,
tugas secara kooperatif dan dalam kelompoknya. Yang keempat yaitu masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Yang kelima yaitu setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Yang keenam yaitu kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan. Yang ketujuh yaitu guru memberikan penjelasan singkat bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, adapun tahap-tahap pembelajaran grup investigasi yaitu pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran di atas tentunya harus berdasarkan prinsip atau langkah-langkah yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu harus didasarkan pada prinsip pengelolaan atau reaksi metode pembelajaran kooperatif melalui model grup investigasi. Nah, di mana di dalam kelas yang menerapkan model grup investigasi, guru atau pengajar lebih berperan sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang bersahabat atau bisa memotivasi siswa tanpa adanya kritik yang bisa membuat siswa menjadi lebih percaya diri seperti itu. Nah, dalam kerangka ini pengajar dapat membimbing dan mengarahkan kelompok menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pemecahan masalah, yang kedua tahap pengelolaan kelas, dan yang ketiga adalah tahap pemaknaan secara perorangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.